Anda sebagai warga negara. Antara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya. No fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ini ada salah. Rocky baju berwarna biru dan ia terlihat datang seorang diri. Rocky Gerung sejak awal mengatakan siap melakukan proses klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Rocky Gerung juga mengaku dicecar setidaknya 40 pertanyaan soal statementnya yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung mengakui dirinya dicecar pertanyaan dalam kapasitas sebagai akademisi dan juga aktivis. Rocky diminta menjelaskan soal alasan mengatakan kata-kata kasar yang kemudian menghina Presiden Joko Widodo. Selepas menjalani pemeriksaan, Rocky Gerung didampingi oleh advokat Haris Azhar. Haris yang juga mendampingi Rocky Gerung menjelaskan pemeriksaan kali ini masih sekedar interview dan belum masuk ke tahap penyidikan. Rencananya pemeriksaan terhadap Rocky Gerung akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan. Nantinya, Rocky Gerung juga akan menyampaikan hasil penelitian yang menjadi referensi bagi dirinya, mengatakan pernyataan kasar yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Apakah layak dipidanakan coba? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan, jadi ini masih bukan mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian kita masalahkan. Sementara itu, Bang, kan di dalam laporan ini kan yang dilaporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal UU-ITE hoax. Kemudian apa yang disampaikan Bang itu dianggap mereka itu hoax. Bagaimana kalau kita belum sampai ke sana. Nah, kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang menghalang pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, ini tidak berbicara pada satu kelompok tertentu, ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong, tadi penjelasan tadi juga sudah
kami kasih argumentasinya, faktualnya. Jadi bukan, bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa ke Bang Rocky, melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai gaduh-gaduh ini, dari pandangan Bang Rocky sendiri, apakah ini murni dari kebutuhan masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, itu aja yang terakhir kan. Kan ramai itu kan ada proposal. Jadi ada yang proposal saya dan proposal saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Dan tadi itu masih tahap mengumpulkan apa tadi, tuang belulang. Jadi kasus ini belum sampai ke pembuluhan. Yang kontranya maksudnya apa? Ya pasti kan dia gaduh karena ada proposal. Saya tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini sebenarnya sudah bagus. Kami itu semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah. Seru nih. Karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh, BJL apalah itu, bajingan power itu. Tapi Diri memberikan aplaus kepada mereka. itu kan sensasi yang dieksploitasi. Padahal substansi bukan itu. Yang seksual adalah dua program. Jadi kan itu satu IPN, satu soal universitas. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi. Bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang itu sama yang tolol. Nah, sama yang tolol yang dipersoalkan. Tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini ya sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang bersinggung atau kasus ini nggak ada laporan juga yang Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu. Gitu ya? Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi kan yang bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di situ. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi waktu itu. Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. Intinya mesti tindak itu kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang bertanya. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau nanti pendukungnya nggak setia sama tuannya. Perkembangan penyelidikan terkait beberapa adanya laporan polisi dari masyarakat terhadap saudara Rocky Gerung, di mana saat ini ada 26 laporan polisi, di mana 26 laporan polisi itu ada beberapa daerah, yaitu dari Polda Sumut, dari Polda Jogja, Polda Kaltim, Polda Kalbar, Polda Metro. Ini sudah kita tampung semua di Barreskrim, ada 26 LP. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita laksanakan saat ini, kita sudah meriksa 73 saksi dan 13 ahli. Kemudian hari ini kami memeriksa klarifikasi kepada saudara Rocky Gerung
di mana dimulai jam 10.00 dan tadi selesai 16.45. Sebetulnya dalam klarifikasi belum selesai, namun yang bersangkutan karena ada alasan yang bisa kita terima akan melanjutkan pemeriksaan pada hari Rabu minggu depan. Kami akan menunggu klarifikasi tersebut. Adapun kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa yang menjadi bahan laporan polisi ataupun klarifikasi saat ini adalah terkait tentang penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Kemudian ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, di mana keonaran itu telah timbul di beberapa daerah, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, DIY, Sumut, Tangerang Kota, dan Bekasi. Kemudian di samping itu adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan yang ketiga adalah pasal 45 junto pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita kebencian. Dalam pemeriksaan yang tadi sudah dilaksanakan, kita sudah menanyakan sekitar 47 pertanyaan. Kemudian dari hasil sementara kita masih melaksanakan proses-proses lagi dalam penyelidikan. Ini sementara perkembangan yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kami sampaikan juga bahwa dalam undangan klarifikasi kami juga menyebutkan bahwa itu terkait dengan tadi yang kami sampaikan, yaitu tentang penyebaran berita bohong berdasarkan sara sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, kemudian tentang ITE, itu semua kita lampirkan dalam panggilan undangan kepada saudara Rocky Gerung. Jadi tidak ada dalam undangan itu terkait penghinaan kepada Presiden. Ini sebagai penegasan dan kami meluruskan tentang apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Mungkin itu saja sementara yang kami sampaikan, mungkin bisa ditanyakan kepada. Betul. Tidak ada laporan polisi yang kami terima terkait penghinaan terhadap Presiden. Yang dilaporkan masyarakat seperti tadi yang kami sampaikan. Pak, izin menegaskan saja, artinya materi pernyataan yang dipersoalkan ini terkait yang ada membawa nama Presiden juga, walaupun laporan bukan penghinaan gitu Pak? Kaitannya adalah tentang ada beberapa berita yang dikatakan dalam klausalnya itu dianggap bohong oleh pelapor, seperti tentang kelapa sawit, kemudian tentang ke Cina dan lain sebagainya, itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong. Tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pak, kira-kira dalam klarifikasi selanjutnya akan ada berapa pertanyaan lagi yang menarik? Kami sudah mengdraft sekitar 97 pertanyaan, baru terjawab 47. Harus selesai. Itu untuk kepentingan yang bersangkutan sendiri juga menjawab apakah itu terkait laporan itu sudah bisa kita terima lebih lanjut. Jadi tergantung yang bersangkutan. Kan biasanya pemeriksaan itu sampai selesai, tapi hari ini diberhentikan dari alasan yang diterima oleh penyidik. Apa alasannya Pak Dian? Alasannya yang bersangkutan juga ada agenda lain yang kami tentu saja bisa menerima. Sementara di samping itu yang bersangkutan juga kita berikan haknya untuk menyiapkan data-data terkait apa yang akan disampaikan sesuai materi yang ditanyakan oleh penyidik.
Karena tadi tidak ada data-data tersebut menurut dia tidak dibawa. Pak, setelah nanti pemeriksaan minggu depan, Rabu depan, apakah nantinya penyidik akan langsung melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus ini, Pak? Kita lihat lebih lanjut. Tentu saja kita penyidik juga akan melihat sejauh mana hasil penyelidikan yang disampaikan, yang sudah didapat. Setelah kita lihat, kalau memang ada kekurangan atau hal yang mungkin disangkal oleh yang bersangkutan, tentu saja kita akan membuktikan apa yang disangkal tersebut. Jadi kita lihat lebih lanjut. Tidak ada penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat, yaitu tentang penghasutan, tentang berita bohong, kemudian sarah ini antar golongan. Ya. Kan ada 2 tuh yang masuk, yang 2 DPO itu juga masuk. Iya masuk tuh yang masuk. Kan Bambang Kayuni udah mau divonis itu dituntut sih. Itu kan IKN. soal IKN, kan ada omongan soal IKN, soal IKN Cina. Dari 47 tadi sudah ada materi-materi yang ditanyakan pada saudara Rocky Gerung terkait video, terkait sawit dan lain sebagainya sudah ditanyakan. Jadi sudah beberapa materi sudah kami sampaikan. Masih, yang lainnya tentu saja penyidik juga mempunyai bahan-bahan pertanyaan untuk membuktikan tentang apa yang disampaikan oleh pelapor yang dianggap klausal bohong. Ini juga akan kita pertanyakan. Oke? Rocky kan bilang soal bajingan. Mana? Mungkin sama sekitar jam 10. Pak, ada kemungkinan untuk penyidik itu restoratif justice nggak sih Pak dalam kasus ini? Buka peluang. Oke. Ya, tentu saja ini juga akan melihat, tapi tentu saja kita melihat proses penyidikan lebih lanjut. Tapi yang jelas ini sementara masih berjalan. Mungkin itu saja. Terima kasih.